Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada video kali ini, saya Bastian, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 4 dengan NIM 24 10 10 40 12 Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Sungai Penuh tahun 2022 sampai 2042. Peraturan daerah ini dibuat sebagai pedoman pembangunan industri di Kota Sungai Penuh selama 20 tahun. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah ingin menciptakan industri yang maju, mandiri, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita membahas tentang Perda nomor 3 tahun 2022 Kota Sungai Penuh ini, alangkah baiknya kita membahas tentang pengertian peraturan daerah. Peraturan daerah atau Perda adalah aturan yang dibuat bersama DPRD untuk mengatur berbagai urusan negara, terutama daerah, sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam Perda ini, yang dibahas adalah mengenai rencana pembangunan industri di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan pasal 1, Rencana Pembangunan Industri Kota Sungai Penuh atau disingkat RPIK 2022 sampai 2042 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan strategi dan pembangunan industri selama 20 tahun. Latar belakang dibentuknya Perda ini dibuat karena adanya ketentuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang mewajibkan daerah menyusun rencana pembangunan industri. Selain itu, perkembangan industri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang karena industri dapat yang pertama membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan investasi, serta memperkuat perekonomian daerah. Oleh karena itu, Kota Sungai Penuh perlu memiliki arah pembangunan industri yang jelas dan terencana. Adapun dasar hukum Perda ini diantaranya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Yang ketiga Undang-Undang tentang Perindustrian. Yang keempat, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pembangunan Industri. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa Perda dibuat sesuai aturan nasional dan provinsi sehingga pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang jelas. Tujuan rencana pembangunan industri. Pada pasal 3 dijelaskan
Tujuan utama RPIK 2022 sampai 2042, tujuan tersebut antara lain: yang pertama, menjadi pedoman pembangunan industri. Perda ini digunakan sebagai pedoman atau arah pembangunan industri di Kota Sungai Penuh, agar pembangunan berjalan teratur dan terencana. Yang kedua, mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing. Industri diharapkan mampu berkembang sendiri dan tidak bergantung pada daerah lain, serta mampu bersaing di pasar yang luas. Yang ketiga, mengembangkan industri hijau. Industri hijau berarti industri yang ramah lingkungan dan tetap memperhatikan kelestarian alam dalam proses produksinya. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Perkembangan industri akan menciptakan banyak peluang kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya industri, pendapatan masyarakat dan ekonomi daerah juga meningkat. Pengertian industri hijau. Dalam perda ini dijelaskan mengenai industri hijau. Industri hijau adalah industri yang mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya dan tetap menjaga lingkungan hidup. Artinya, pembangunan industri tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak merusak alam. Contohnya, pengolahan limbah industri. Yang kedua, penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, penghematan energi. Dan yang keempat, mengurangi pencemaran. Industri unggulan Kota Sungai Penuh. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa pemerintah daerah menetapkan beberapa industri unggulan yang menjadi prioritas pembangunan. Yang pertama, industri pangan. Industri pangan menjadi salah satu sektor utama karena Kota Sungai Penuh memiliki potensi hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya, yang pertama, olahan kentang dan ubi, kek dan bakery, air mineral dalam kemasan, kopi, dan ikan salai. Kopi menjadi salah satu produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kedua, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan. Contohnya, produk herbal dari kulit manis atau cassia vera, sabun, dan parfum berbahan dasar kopi. Hal ini menunjukkan bahwa bahan alami daerah dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tinggi. Yang ketiga, tekstil dan kerajinan, meliputi batik dan konvensi, kerajinan pandan dan bambu, furnitur kayu. Industri ini penting untuk melestarikan kebudayaan lokal, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. 4. Industri logam dasar. Contohnya adalah kerajinan berbahan baku besi. Industri ini dapat mendukung sektor usaha kecil dan menengah daerah. Pentingnya industri unggulan. Penetapan industri unggulan memiliki beberapa manfaat.
yaitu yang pertama, membantu pemerintah fokus mengembangkan sektor potensial. Yang kedua, meningkatkan daya saing daerah. Yang ketiga, menciptakan identitas ekonomi daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal. Dengan adanya industri unggulan, Kota Sungai Penuh dapat lebih dikenal melalui produk khas daerahnya. Sistematika rencana pembangunan industri. Pada pasal 5 dijelaskan sistematika RPIK yang terdiri dari beberapa bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran kondisi daerah, yang ketiga visi dan misi pembangunan, yang keempat strategi dan program pembangunan industri, dan yang kelima penutup. Sistematika ini membantu penyusunan program pembangunan agar lebih terarah dan mudah dipahami. Pelaksanaan rencana pembangunan industri. Pasal 6 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan industri harus sesuai dengan yang pertama, rencana pembangunan industri. Yang kedua, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan tata ruang wilayah daerah. Artinya, pembangunan industri ini boleh dilakukan sembarangan dan harus sesuai dengan tata ruang serta kebijakan pembangunan daerah. Berikut uraian dan penjelasan kelebihan dan kekurangan peraturan daerah Kota Sungai Penuh ini. Yang pertama itu kelebihan Perda. 1. Memiliki arah pembangunan yang jelas. Perda ini memberikan pedoman pembangunan industri Kota Sungai Penuh selama 20 tahun ke depan, sehingga pemerintah memiliki arah dan target yang jelas dalam mengembangkan sektor industri. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pengembangan industri unggulan, perekonomian daerah dapat meningkat melalui investasi, produksi, dan perdagangan hasil industri lokal. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Perkembangan industri dapat menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat sehingga membantu mengurangi angka pengangguran, terutama di daerah Kota Sungai Penuh. Yang keempat, mengembangkan potensi lokal. Perda ini memanfaatkan sumber daya lokal seperti kopi, kentang, ubi, bambu, pandan, kulit manis menjadi produk industri bernilai tinggi. Yang kelima, mendukung industri ramah lingkungan. Perda menekankan konsep industri hijau yang memperhatikan kelestarian, lingkungan, dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Dan yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika industri ini berkembang dengan baik, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi daerah juga akan meningkat.
Dan yang terakhir, mendorong UMKM berkembang. Banyak industri unggulan yang berbasis usaha kecil dan kerajinan masyarakat sehingga dapat membantu perkembangan UMKM lokal. Setelah saya menjelaskan kelebihan perda ini, selanjutnya saya akan menjelaskan dan kekurangan dari perda ini. Kekurangan perda ini yang pertama, pelaksanaan membutuhkan dana yang besar. Pengembangan industri selama 20 tahun memerlukan biaya yang sangat besar untuk membangun sarana, pelatihan, dan pengembangan teknologi. Yang kedua, risiko kerusakan lingkungan. Walaupun mengusung konsep industri hijau, kegiatan industri tetap memiliki risiko pencemaran jika pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebersalian pembangunan industri sangat bergantung pada kemampuan tenaga kerja. Jika kualitas SDM masih rendah, perkembangan industri bisa terhambat. Yang keempat, persaingan produk dengan daerah lain. Produk industri lokal harus mampu bersaing dengan produk dari luar daerah maupun luar negeri yang memiliki kualitas dan pemasaran lebih baik. Yang kelima, ketergantungan pada dukungan pemerintah. Pelaksanaan perda membutuhkan kerjasama banyak pihak. Jika dukungan pemerintah kurang maksimal, program pembangunan industri bisa berjalan lambat. Yang keenam, perubahan kondisi ekonomi. Rencana pembangunan selama 20 tahun bisa terpengaruh oleh perubahan ekonomi, teknologi atau kondisi global yang sulit diprediksi selama 20 tahun ke depan. Yang terakhir, belum tentu semua industri berkembang merata. Beberapa sektor industri mungkin berkembang lebih cepat dibanding sektor lainnya, sehingga pemerataan pembangunan industri masih menjadi tantangan. Peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan industri, yaitu yang pertama membuat kebijakan, memberikan pembinaan, melakukan pengawasan, dan mendukung perkembangan industri lokal. Wali kota juga dapat mendelegasikan tugas pembinaan kepada masyarakat, kepada perangkat daerah yang membidangi perindustrian tersebut. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan agar industri berkembang dengan baik dan sesuai aturan, sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembiayaan. Pembiayaan pembangunan industri berasal dari APBN, APBD, hibah, atau sumbangan dan sumber lain yang sah. Dengan adanya sumber pembiayaan, pembangunan industri diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Dari uraian demi uraian yang saya sampaikan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2023 dibuat sebagai pedoman pembangunan industri selama 20 tahun, yaitu dari 2022 hingga 2024. Perda ini bertujuan yang pertama, menciptakan industri yang maju dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Yang terakhir, serta mengembangkan industri yang ramah lingkungan. Dengan adanya peraturan ini,
Diharapkan pembangunan industri di Kota Sungai Penuh dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Sungai Penuh tahun 2022 sampai 2042. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.